Sudah dengan baca Bismillahirrahmanirrahim, rapat dengan pendapat umum saya buka dan silakan bukan umum. Ada beberapa wartawan yang jawab pos yang punya beberapa wartawan banyak sekali juga hadir di sini. Sebenarnya kita tidak memberitahu, jadi silakan aja kalau ada beberapa yang silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan sidang yang saya hormati, kita sama-sama cintai dan banggakan Bapak Priyo Budi Santoso, Bapak Burhanuddin Namitullah, Ibu Mustafa ini, Jenderal Manager dari Dapil Pati, Bapak Ignatius Mulyono. Dapilnya pun dikenal ya? Kamu halaman saya Pak Priyo ini. Bapak Dewan Sumaryoto, Bapak Ibu saudara sekalian yang hadir di sini yang kami banggakan. Yang pertama dan utama, tentu kami ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Yang berikutnya penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada pimpinan Dewan yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Priyo Budi Santoso. Pak Priyo, pertama kali khusus kepada Pak Priyo, kami yang hadir di sini mengucapkan terima kasih. Meskipun Pak Priyo naik pangkat dari jajaran wakil ketua Dewan, tapi kita ini yang kecelakaan Pak. Karena biasanya sejak dulu di Komisi 2 itu yang mimpin Pak Priyo. Jadi kayak rayanya kehilangan hidupnya dan belum diserah dimakan dalam rumah sama Pak Burhanuddin. Karena begitu, kita ini Pak Priyo saya hormati, saya Budi Santoso yang dituakan di Malang Nusantara, yang sebelah kanan saya ini adalah PLT Sekjen Bapak Joko Wadiatmoko, ada perwakilan dari Ekasi dan Surakarta Bapak Agus, angkat tangan saja, singkat saja supaya kita efisien. Dari Yogyakarta Pak Dik Suhardi, kemudian dari Jawa Barat Pak Dede, silakan angkat tangannya, Pak Dede, Pak Ade, kemudian dari Jawa Tengah Pak Jawa Timur Pak Budori, mana Jawa Tengah yang agak banyak ini dipimpin oleh penolaknya itu Pak Lasiman. Saya pikir itu dulu Bapak. Pimpinan sidang yang saya hormati, langsung saja karena waktu ini sempit, saya tahu Pak Priyo banyak kesibukan, Pak Polo selaku Ketua Karen, Pak Burhanuddin dan Ibu Mustafa dan lain-lain, maka saya langsung masuk esensi. Tapi izinkanlah saya memperolong dulu Pak Priyo biar nyambung, karena Pak Priyo tahu dari awal bahwa sejak berakhirnya rezim Orde Baru, desa itu tidak pernah punya undang-undang sendiri. Ketika zaman Orde Baru kita punya Undang-Undang 579, tetapi ketika berakhirnya rezim Orde Baru itu masuk era reformasi, Undang-Undang 579 yang mengatur tentang pokok-pokok pemerintahan desa itu diganti dengan Undang-Undang 22 tahun 99, di mana saat itu Pak Priyo bersama saya terus mengawal. Tetapi Undang-Undang 2299 ini pada prinsipnya adalah bukan undang-undang khusus yang mengatur tentang desa, tapi itu adalah undang-undang tentang otonomi daerah, di mana aturan-aturan tentang pemerintahan desa saat itu hanya numpang 11 bab di dalamnya. Dengan segala kurang dan lebihnya, ketika kita aplikasikan kurang dari 3 tahun barangkali waktu itu, seingat saya, Undang-Undang 2299 dirubah menjadi Undang-Undang 32 tahun 2004. Sekali lagi Undang-Undang 32 tahun 2004 ini bukan undang-undang khusus yang mengatur tentang desa, tetapi Undang-Undang 32 tahun 2004 adalah undang-undang tentang pemerintahan daerah. Kemudian yang kedua mengatur tentang pilkada, baru di dalamnya merupakan juga aturan-aturan yang mengatur tentang pemerintahan desa. Memahami menyadari atas itu, Pak Priyo Budi Santoso, kita sepakat dalam hal ini bahwa desa adalah bukan lagi strata pemerintahan terbawah, tapi hakikatnya desa adalah strata pemerintahan terdepan, sebagai tata tombak dan ujung tombak dari pemerintahan negeri. Kemudian berdasarkan sensus penduduk tahun
saja wajar kalau kita mempunyai undang-undang sendiri. Bapak Ibu saudara sekalian yang sangat saya hormati, utamanya Pak Priyo Budi Santoso. Saya tahu bahwa Pak Priyo mengawal terus saat itu di Komisi 2 dengan Pak Mangindan, dengan KPK. Semua ini sudah rolling dan saya hanya melihat tinggal satu orang yang memahami tentang desa di sini adalah Pak Priyo dalam konteks Komisi 2. Tinggal hanya Pak Priyo. Beruntunglah Pak Sumaryoto terus konsen, sekarang beliau adalah orang desa dari Wonogiri.